Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji utama Bapak Dr. Musakir Tawil, MSI. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Pendamping Muhammad Ahsan Samad, SIP MSI. Yang teristimewa Gita Fitriah Binsi Hussein, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah ujian seminar proposal. Baik, adapun judul penelitian daripada Gita, koordinasi birokrasi pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sigi. Untuk itu saya persilahkan kepada Gita Fitriah untuk memaparkan pokok-pokok pikiran tentang rencana penelitian saudari. Kepada Gita dipersilahkan tidak kurang dari 15 menit. Disilahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Roy Fandi Bapak Muhammad Roy Fandi, SS MSI sebagai sekretaris, dan yang terhormat Bapak Dr. Musakir MSI sebagai penguji utama, dan yang terhormat Bapak Muhammad Ahsan Samad, SIP MSI. Baik, langsung saja saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Koordinasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sigi. Berikut yang akan saya jelaskan. Pertama, latar belakang. Bencana alam yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Sigi pada 28 September 2018 berupa gempa bumi diiringi tsunami dan likuifaksi menjadi salah satu fenomena yang dianggap cukup menarik karena belum pernah terjadi di daerah manapun di Indonesia. Ada 3 jenis bencana di alam yang terjadi pada waktu yang beriringan ini. Sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dan menarik untuk dikaji sehingga dapat dipikirkan antisipasi dan solusinya di masa mendatang. Berbagai peristiwa bencana di Indonesia memberikan pelajaran tentang pentingnya manajemen bencana. Secara kelembagaan, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan institusi yang menjadi komando utama penanggulangan bencana. Oleh karena itu, koordinasi birokrasi pemerintah sangat diperlukan untuk pendekatan yang tepat yang akan membantu dari proses mitigasi sampai pasca bencana dapat berjalan dengan baik, karena dilaksanakan secara terintegrasi dan sinergis antar lembaga dan komponen masyarakat. Hal ini dimaksud untuk mengurangi permasalahan yang masih dinilai kurang memiliki kekuatan untuk melakukan koordinasi antar instansi di wilayah Kabupaten Sigi dalam hal penanggulangan bencana alam. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana koordinasi birokrasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sigi? Yaitu yang ketiga, kajian pustaka. Di sini ada penelitian terdahulu. 1. Iin Nurbaiti 2018 Universitas Riau meneliti tentang koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan bencana ROB di Desa Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2011-2015. 2. Tiurina Soneta BR Ginting 2018 Universitas Sumatera Utara meneliti tentang koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Yang ketiga, Vira Amalia Bakti dan Fadlur Rahman 2020 Universitas Tidar meneliti tentang koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Purworejo. Yang keempat, Ahmad Yani 2017
Universitas Medan Area meneliti tentang peranan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam upaya penanggulangan bencana. Yang kelima, Desi Arianto 2018 Universitas Galuh meneliti tentang koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan yang keenam, penelitian saya sendiri, Gita Fitrianisya Husain L 2021 Universitas Tadulako meneliti tentang koordinasi birokrasi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sigi. Dan masih kajian pustaka, saya akan menjelaskan perkembangan ilmu administrasi. Perkembangan ilmu administrasi terdapat 5 paradigma, yaitu yang pertama paradigma 1 dikotomi politik administrasi 1900 sampai 1926. Yang kedua, paradigma kedua, prinsip administrasi publik 1927 sampai 1937. Yang ketiga, paradigma ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Yang keempat, paradigma 4, administrasi publik sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Paradigma terus koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau unit-unit organisasi sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Menurut Yohanes Yahya 2006-95 ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan kerja yang mempersulit tugas-tugas organisasi secara efektif. 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. 2. Perbedaan dalam orientasi waktu. 3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Dan keempat, perbedaan dalam formalisasi struktur. Dan yang keempat, tipe-tipe koordinasi. Umumnya, organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Menurut Hasibuan 2006 86 87 tipe koordinasi dibagi menjadi 2, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Dan yang kelima, manajemen bencana. Manajemen bencana yaitu sering juga disebut sebagai penanggulangan bencana, merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan semenjak sebelum kejadian bencana, pada saat atau sesaat setelah kejadian bencana, hingga pasca kejadian bencana. Yang keenam, upaya penanggulangan bencana, yaitu upaya dalam penanggulangan yaitu 1. Kegiatan pencegahan bencana. 2. Kesiapsiagaan. 3. Peringatan dini. 4. Mitigasi. 5. Tanggap darurat bencana. 6. Rehabilitasi dan 7. Rekonstruksi. Dan yang 7. Birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu alur pikir. Alur pikir yaitu di sini saya meneliti di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi. Dan saya ingin melihat koordinasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi dalam mengkoordinasikan aparat dan dinas-dinasnya
Di sini saya memakai teori koordinasi menurut George Arteri dalam Hasibuan 2006, buku halaman 86-87. Koordinasi vertikal, koordinasi kepala badan dengan staf bawahannya, koordinasi horizontal, koordinasi kepala badan dengan instansi pemerintahan lainnya, sehingga akan terjadi pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih baik. Yang kelima, metode penelitian. Dasar dan tipe penelitian. Dasar penelitian saya memakai penelitian kualitatif dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Definisi konsep. Definisi konsep pada prinsipnya untuk mempertegas kembali apa yang menjadi sentral dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dan yang ketiga, jenis data. Jenis data yaitu untuk memperoleh data yang dibutuhkan serta data yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang ada dalam penelitian ini berasal dari pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Sigi. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang dipakai pada saat meneliti. Oleh karena peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif yang melakukan penelitian selanjutnya terjun ke lapangan. Yang ke-6, analisis data. Yaitu analisis data proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dan yang terakhir, penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut tersedia data-data informasi terkait objek penelitian. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Roy. Baik, itulah tadi pemaparan dari Gita tentang pokok-pokok pikiran proposal rencana penelitiannya. Baik, sebelumnya untuk Gita persiapkan catatan apa yang perlu dicatat oleh tim penguji. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Musakir Tawil MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Seminar Proposal ini, Pak Roy. Kemudian Komisi Pembimbing Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi, Cantik, MSI, dan Pak Aksan Esos MPA. Kepada Adinda Gita Fitriani ya, Ningsi Hussein. Ya. Oke. Nah, pertama mohon maaf saya berada di suatu tempat ini. Jadi ini latar belakangnya ini langsung ini ya. Saya berada di Tojo Una. Di Tojo Una di pantai. Jadi saya sengaja live langsung dengan latar belakang yang memang asli. Nah, ini ada dia. Mantap. Pantai-pantai. Itu asli itu, Pak. Hah? Asli, Pak ya? Saya juga suka. Saya kira tadi langitnya itu background, Pak. Ah, itu tadi
makanya saya perjelas supaya jangan aksan sangka bahwa ini ini Iya. Pak punya latar ini dia, ini langsung ini dia. Nah, Saya kira background tadi itu, Pak. Pantai Tojo Una-Una. Oke, pertama mungkin saya singkat saja ya. Nah, pertama judulnya Gita ini ya cukup baik ya, Gita. Nah, hanya saja kita perlu mengeksplorasi lagi lebih mendalam. Kata pertama adalah pengertian tentang koordinasi itu sendiri. Jadi koordinasi itu, nah kalau kita mau melihat secara teori, itu punya keterkaitan dengan unsur manajemen, ya. Nah, karena koordinasi itu dimaknakan dengan bagaimana kemampuan, ya, kemampuan suatu leadership, baik secara kelembagaan dan secara individu, itu untuk bisa menyatukan suatu tujuan organisasi atau suatu visi, misi suatu organisasi untuk mengarah kepada pencapaian suatu tujuan atau memecahkan masalah. Nah, itu. Nah, kalau kamu menggunakan George R. Terry, lalu kemudian yang dikutip oleh Hasibuan, nah itu bisa saja kepada horizontal dan vertikal, akan tetapi itu perlu diuraikan pada latar belakang secara jelas. Nah, ada sedikit, kalau menurut saya ya, ada sedikit suatu kerancuan. Kita memahami tentang koordinasi itu dalam konteks penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi. Nah, kerancuannya adalah makna koordinasi itu dalam pengertian penanganan masalah bencana alam yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu dalam konteks penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi itu adalah OPD, ya, salah satu OPD yang memegang posisi strategis untuk penanggulangan bencana alam, ya, di Kabupaten Sigi. Tetapi di dalam konteks penyelesaian atau penanganan masalah bencana secara keseluruhan itu ada di pemerintah daerah, ya, ada di tangan pemerintah daerah. Nah, BPBD itu OPD yang memegang posisi strategis karena fungsinya atau tugas dan fungsinya adalah itu. Nah, itu dulu ya, yang pertama itu dulu. Nah, sekarang kaitannya dengan koordinasi. Jadi koordinasi apa yang akan dilakukan oleh BPBD? Nah, BPBD itu memang dalam tugas dan fungsinya itu pada penanggulangan bencana. Nah, hanya saja perlu diuraikan apakah hanya BPD saja yang menjadi OPD sentral pada penanggulangan itu. Nah, sementara ada penanggulangan bencana di seluruh Indonesia, bahkan di dunia itu banyak organisasi yang punya keterkaitan. Nah, BPBD bukanlah satu OPD sentral di dalam penanggulangan itu. OPBD hanya merupakan bagian daripada OPD yang menjalankan fungsi itu. Nah, itu dulu, poin pentingnya itu dimaknai di situ dulu supaya kita paham benar. Apakah teori koordinasi ini dalam pengertian horizontal dan vertikal itu memang cocok untuk kita gunakan untuk membedah penanganan bencana di Kabupaten Sigi. Itu dulu. Nah, kalau kita belum terlalu memahami makna koordinasi dalam proses penyatuan tentang pencapaian tujuan organisasi, ya itu bisa keliru. Nah, itu satu ya, sehingga kemudian kalau kamu melihat masalahnya hanya kepada 3 konteks itu ya, sepintas Bapak melihat bagaimana penanganan, bahkan kepada struktur yang kamu ingin melihat dalam konteks koordinasi. Nah, mungkin agak kurang pas kalau kamu mau melihat lagi kepada struktur itu, karena struktur itu sudah baku. Nah, kecuali kalau kamu mau ingin melihat mana organisasi atau OPD yang mempunyai keterkaitan. Nah, hampir semua organisasi dalam penanganan
bencana itu punya keterkaitan. Bahkan lembaga-lembaga internasional, nah, sewaktu kejadian tanggal 28 September itu hampir semuanya kan sampai setahun mereka. Bahkan ada bulan sabit dari Turki, hampir seluruh dunia dari Amerika semuanya itu ikut membantu penanganan ini bencana tersebut. Nah, jadi perlu hati-hati untuk melihat makna koordinasi apa yang dimaksudkan, yang diperankan oleh BPD. Nah, kalau kita hanya mengambil peran BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, bisa saja, tetapi konteks masalahnya itu kamu tidak akan dapatkan. Karena hasil akhir dari fungsi koordinasi itu adalah akan melihat apakah semua organisasi yang dilibatkan dalam koordinasi itu memahami bagaimana cara penanganan bencana yang baik. Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya, teori koordinasi itu akan mempertanyakan efektif dan efisienkah koordinasi itu dapat berjalan. Yang ketiga adalah apa hambatan dan apa keberhasilan suatu pelaksanaan koordinasi. Nah, itu. Jadi lingkupnya cukup luas. Itu satu. Jadi coba latar belakang masalahnya itu diperjelas. Koordinasi yang mana yang kita inginkan agar supaya bisa kita lihat koordinasi dalam pengertian pencapaian tujuan. Itu satu ya, latar belakang. Nah, kemudian pada rumusan masalah. Rumusan masalah itu Bapak melihat juga masih bias. Nah, kalau hanya mempertanyakan tentang bagaimana koordinasi, itu sederhana itu saja. Nah, mestinya kamu lebih menjurus. Nah, koordinasi apa? Ya, koordinasi bagaimana yang diperlukan untuk atau bagaimana fungsi koordinasi di dalam suatu pencapaian tujuan. Jadi memang agak bias juga kamu melihat koordinasi ini karena pertama bencananya sudah berjalan, ya, bencananya sudah berjalan dan kita tahu banyak suatu hambatan yang tersisa dari penanganan itu yang ada kaitannya dengan koordinasi. Nah, salah satunya adalah itu tadi penanganan kepada masyarakat kita yang belum mendapatkan sarana perumahan atau tempat tinggal ya, tempat tinggal, untap maupun hunian tetap dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian penanganan tentang bantuan kepada masyarakat kita yang korban bencana. Itu beberapa hal yang masih menyisakan permasalahan dan punya konteksnya, punya kaitannya dengan masalah koordinasi ya. Jadi rumusan masalah kamu itu masih terlalu sederhana untuk melihat bagaimana koordinasi itu. Nah, kalau kita mau menyimpulkan ya, koordinasi yang terjadi selama ini pada penanganan bencana baik di secara nasional ya, secara nasional, regional dan dalam konteks daerah, ya memang bisa kita katakan gagal, ya gagal karena itu tadi masih menyisakan sudah hampir 2 tahun, 3 tahun ini penanganan masalah bencana khususnya kepada masyarakat kita yang terkena dampak itu nampaknya belum terselesaikan dengan baik. Nah itu memang fungsi koordinasi juga. Koordinasi antara pusat dan daerah, lalu kemudian dari provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan masyarakat, itu yang masih terjadi. Oke, coba dikonsultasikan dengan pembimbing. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ada rumusan masalah. Kemudian teori. Nah, kalau kita membaca teori koordinasi itu lahir dari teori organisasi. Gitu ya. Koordinasi itu lahir dari teori organisasi. Nah, lalu kemudian teori organisasi melahirkan teori manajemen. Nah, koordinasi itu bahagian daripada pencapaian tujuan. Maka teori-teori manajemen itu terutama manajemen organisasi melihat bahwa di dalam kepemimpinan, di dalam leadership, baik dilihat secara organisasi manajemen dan dilihat secara individu dalam pengertian leadership, lalu dipersingkat lagi atau dipersempit menjadi leader, salah satu yang menjadi
kajian adalah coordination ya, coordination. Mengapa kemudian koordinasi lahir sebagai sebuah teori? Karena dalam kajian organisasi, ketika kita ya teori organisasi mengatakan secara sederhana kan ya menyamakan tujuan yang sama dari beberapa orang untuk melihat pada bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya. Nah, situ ya secara sederhana. Kalau kita mau ulas panjang sekali. Jadi secara singkatnya, kalau kita mau membahas tentang organisasi, membahas tentang koordinasi, kita memulai dengan teori organisasi. Ya, lalu teori organisasi itu kemudian kita kembangkan menjadi teori leadership. Lalu muncullah teori koordinasi itu. Nah, GR theory, ya oke, GR theory sebenarnya GR theory juga adalah seorang ahli manajemen. Ya, GR theory itu kan manajemen klasik. George F. Terry. Lihat itu. Nah, kalau dia kemudian kamu katakan dia horizontal secara vertikal, ya oke, bisa saja. Kan, tetapi coba dikonsultasikan apakah GR theory yang dikutip oleh Hasibuan itu cocok untuk kamu melihat pada kamu punya ini skripsi ini. Kalau saya lebih baik kamu mencari suatu pengertian koordinasi dalam suatu teori yang dikemukakan seorang ahli. Banyak itu teori tentang koordinasi. Bisa juga kamu mengambil Del Yang Yi, itu banyak bicara tentang koordinasi. Hasibuan juga mungkin bicara tentang koordinasi. Ya, lebih kepada konteks masalahnya lah itu. Yang ketiga, kalau kamu bicara tentang paradigma, ya, paradigma itu kan tahapan-tahapan dari politik, dari dikotomi, ya, kemudian sampai kepada teori yang sekarang ini. Bisa saja itu, tetapi coba cari yang punya kaitannya dengan bagaimana pencapaian tujuan itu bisa mencapai kepada tujuan organisasi itu. Itu intinya kok, koordinasi. Oke, nah itu ke teori. Nah sekarang pada kerangka pikir. Nah, kerangka pikir kamu itu coba ini lagi, kamu lihat lagi. Nah, kerangka pikir itu kan mesti kamu lihat dari latar belakang masalahnya itu. Apa yang mau kamu lihat dari koordinasi itu? Jadi coba di setting ulang lagi ya kerangka pikir. Kerangka pikir itu memperlihatkan variabel apa yang kamu ingin teliti, lalu kemudian bagaimana keterkaitannya dengan memecahkan itu. Nampaknya itu belum terlalu jelas itu ya. Nanti kamu konsultasi dengan kamu punya pembimbing. Nah, bagian yang terakhir. Nah, kita pertama Bapak ingin sarankan kita memulai ya dari jurusan kita ini ya. Kita perkuat dulu pemahaman kamu tentang teori yang kamu gunakan. Kembali lagi kepada teori. Karena teori itu akan menjawab apa rumusan masalah yang akan kamu pecah. Nah, itu tadi. Jadi secara sederhana kamu punya judul ini ya cukup menarik, akan tetapi coba ini lagi diformulasikan lebih baik lagi tentang judul kamu ini. Koordinasi birokrasi pemerintah daerah. Itu luas ya maknanya. Koordinasi adalah tadi pencapaian sebuah tujuan secara kolektif. Karena koordinasi itu kan menghimpun beberapa organisasi-organisasi yang bisa mencapai suatu tujuan. Makanya apa bentuk koordinasi itu yang dilaksanakan oleh OPD? Nah, bentuk organisasi yang sifatnya koordinatif itu adalah organisasi yang berbentuk badan penanggulangan bencana seperti yang kamu itu koordinatif. Lalu kemudian apa? Satpol PP itu badan koordinasi. Karena dia tidak bisa menjalankan satu fungsinya secara tunggal, tapi dia harus bekerja sama dengan organisasi yang lain. Jadi, nah, kemudian birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah itu adalah organ yang besar, ya, buat struktur yang besar. Di situ ada hierarki di situ. Kalau kamu melihat adalah koordinasi birokrasi pemerintah daerah, berarti itu
bukan koordinasi yang dijalankan oleh OPD, oleh BPD, tidak, tapi koordinasi birokrasi yang berada dalam suatu struktur pemerintah daerah. Nah, siapa struktur pemerintah daerah? Itu dimulai dengan ya bupati. Kan begitu. Jadi birokrasi pemerintah daerah itu adalah gambaran dari sebuah organisasi yang besar dalam struktur dan hierarki yang jelas. Itu kan ada rentang kendalinya di situ. Bupati, lalu kemudian ada Sekdaprov, ada sekretariat, ada OPD, semuanya. Nah, ya. Oke. Nah, jadi singkatnya perlu lagi kamu pertama memahami benar makna koordinasi dalam penanggulangan bencana itu bagaimana. Karena kalau kamu mau men-set balik lagi, jelas memang ada kegagalan di situ. Mestinya koordinasi dalam penanggulangan itu adalah lihat bagaimana tingkat keberhasilan dari penanganan bencana yang telah dilakukan. Lalu kemudian apa kekurangan-kekurangannya. Dan Bapak sarankan jangan kamu melihat kekurangan dari segi dari segi satu organisasi, misalnya BPD kamu katakan gagal. Nah, itu bahaya itu. Karena setingkat kamu untuk menilai sebuah kegagalan koordinatif itu bisa bias, ya, bisa bias, karena banyak dimensi yang perlu dilihat di situ. Oke, itu ya. Nah, yang terakhir, Bapak ingin sarankan agar supaya pertama kamu banyak membaca, pahami benar koordinasi itu dalam pengertian organisasi, koordinasi dalam pengertian manajerial, dan koordinasi dalam pengertian pencapaian tujuan. Itu satu rangkaian itu ya, harus dipahami benar. Ya, oke. Tapi Bapak ingin kasih apresiasi kepada kamu, ya kamu cukup baik untuk melihat koordinasi itu dalam pengertian melihat kepada penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sigi. Ya, oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Roy, Pak Sekretaris Merangkap Ketua, Pak Aksan dan Pak Dr. Slamet Riyadi ini saya kira sangat punya kemampuan untuk memberikan masukan-masukan kepada kamu, supaya kemudian kamu bisa mendapatkan referensi yang baik dan menulis suatu skripsi yang baik ya. Oke, sekian demikian Pak Roy, mohon maaf karena saya ada kegiatan di Ampana ini, mungkin saya agak sedikit terbatas dalam memberikan masukan-masukan. Sekian demikian Pak Roy, dan mohon maaf saya memonitor. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas saran dan masukan. Semoga Bapak di sana sehat selalu dan selamat sampai kembali ke Palu. Baik. Baik. Baik, itulah tadi saran dan masukan oleh pembahas utama. Sebelum saya ke pembimbing, terlebih dahulu saya selaku Sekretaris Merangkap Ketua pada sidang hari ini juga memberikan saran dan masukan terkait penelitian dari kita. Baik, yang pertama betul dikatakan pembahas tadi bahwa di koordinasi yang dimaksud itu seperti apa sehingga di latar belakang itu bisa kelihatan, ya, bisa lebih jelas. Nah, kalau yang saya lihat ini koordinasi hanya ada dua yang saya lihat. Pertama di latar belakang yang kau uraikan tentang komunikasinya, ya, tentang komunikasinya. Yang kedua adalah tentang anggaran, tentang penganggarannya. Jadi jujur saja bahwa saya juga belum lama ini melakukan riset tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Sigi, ya, di Kabupaten Sigi. Berjalan tadi. Saya kira masih ada yang mau diurus. Walah, ini bisa berjalan. Ya, di Kabupaten Sigi baru-baru ini juga saya melakukan riset tentang itu. Nah, dari segi komunikasi, dari segi koordinasi komunikasi itu hasil penelitian yang saya lakukan bersama kawan-kawan itu baik, ya, baik, sehingga
di dalam penelitian Anda ini dari segi koordinasi itu masih dipertanyakan. Nah, untuk supaya apa namanya? Supaya masalah koordinasi dan anggaran ini yang Anda uraikan di latar belakang itu baiknya dicantumkan sumber dari mana sumber apa namanya, misalkan komunikasi itu tidak baik, misalkan anggaran itu belum ini, dari mana, sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkan, karena dari hasil riset yang saya lakukan itu dari sisi koordinasinya ya sudah baik sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau menurut saya setelah disampaikan sama Bapak pembahas tadi bahwa judul Anda itu lagi diformulasi lagi untuk lebih spesifik lagi. Kalau saya sih betul juga dikatakan itu, karena koordinasi birokrasi pemerintah itu kalau bicara tentang bicara tentang pemerintah, maka juga kita bicara tentang birokrasi. Begitupun sebaliknya. Jadi double konsep kalau menurut saya di dalam judul ini. Bagusnya dipres lagi. Maka langsung saja koordinasi pemerintah, nanti di apa namanya, di latar belakang lebih di ini apa spesifik kira-kira di mana lokus ya atau sampel penelitian Anda kira-kira, karena memang koordinasi birokrasi itu sangat luas ya, dan menurut saya itu double konsep itu. Nah, apa namanya, dan juga secara teknis ini di halaman 2 ini banyak kalimat yang harus spasi sebenarnya, tapi tidak dispasi. Ya. Ada kalimat yang seharusnya masih apa namanya belum lengkap hurufnya, ya, secara teknis itu ya. Nanti dilihat itu lagi halaman 2, coba dilihat halaman 2, mulai dari komunikasi dan pokoknya ada yang tidak ini, ada yang salah tulis dan lain-lain. Nah, nanti sebelum Anda ujian hasil nanti perbaiki dulu tata bahasanya ya, karena ada aplikasi itu untuk memperbaiki tata bahasa. Nah, itu saya rasa itu saja dari saya ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ahsan Samad, SIP MSI selaku pembimbing pendamping. Kepada Bapak Ahsan dipersilahkan, Pak. Baik, kalau begitu kita lewatkan saja. Lanjut saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi Cantik MSI selaku pembimbing utama. Kepada Bapak Doktor dipersilahkan, Pak. Pak Haji. Pak Haji Slamet. Bentar ya. Ya, suaranya Pak tidak kedengaran, Pak Haji. Suaranya Pak Haji tidak kedengaran. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, Roy. Oh ya, siap. Ya. Dulu, Ya, saya kembalikan kalau begitu sama Pak Hasan. Karena ini, Pak. Tapi saya menguji dulu sebentar sekali, Pong. Ya, kita yang terhormat kepada Bapak tim penguji, Bapak Dr. Muzakir Tawil, MSI, Bapak pembimbing utama, Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi MSI, dan Abang Muda Roy, Bapak calon Dr. Rofiandi yang manis MSI. Oke, kita tadi sudah banyak sekali masukan dari Bapak Dr. Muzakir dan Pak Roy. Saya kira memang pada saat proses pembimbingan kita sudah banyak berdiskusi dan
pada saat kita membimbing, saya juga melihat sejauh mana kemampuan kita dalam mentransformasikan ilmu yang sudah kami berikan. Dan seperti inilah hasil maksimal yang sudah kamu hasilkan kita. Dan insya Allah segala masukan-masukan yang dari komisi pembimbing, komisi penguji dan sekretaris, kita akan banyak berdiskusi kembali terkait perbaikan usulan penelitian Mude. Termasuk tadi saya ada catatan tentang teori, kira-kira teori yang paling relevan itu seperti apa, kemudian bagaimana metodologimu, kemudian pemahamanmu terhadap judul ini, terhadap tema ini juga harus kita lebih berdiskusi kembali. Dan saya kira ada Bapak Dr. Slamet Riyadi sebagai pembimbing utama, itu kita banyak berdiskusi dengan beliau terkait substansi yang kamu punya proposal deh. Saya insya Allah akan membantu dalam hal teknis penelitianmu, teknis proposal, dan perbaikan lainnya. Saya kira itu, Bang calon Dr. Roy. Saya Baik. kepada Pak Sekretaris. Baik, terima kasih atas patendenya. Ya, semoga itu jadi terwujud. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ayahanda yang terhormat Dr. Haji Slamet Riyadi Chante, MSI. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Sekretaris. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembahas utama atas segala saran dan pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan. Nah, ada beberapa catatan memang yang penting untuk lebih diberi penguatan nantinya ya. Utamanya soal struktur teoritisnya yang ada ya, yang dibangun dalam tinjauan kajian pustaka ya. Jadi kita tentunya berharap ya konsep-konsep yang terkait dengan administrasi, yang terkait dengan administrasi publik harus dikembangkan dalam tinjauan pustaka itu ya. Jadi jangan langsung ke soal perkembangan ilmu administrasi, tapi minimal konsep-konsep dasarnya dulu sedikit ya. Baru dilihat dari sisi perkembangan public administration ya. Kemudian ya teori-teori yang terkait dengan birokrasi pemerintah itu juga penting ya. Jadi teori yang terkait dengan birokrasi pemerintah saya kira penting juga untuk dikembangkan. Kenapa? Karena calon peneliti ingin melihat bagaimana koordinasi birokrasi pemerintah itu dalam konteks penanggulangan bencana. Oleh karenanya teori yang terkait dengan birokrasi pemerintah penting untuk dikembangkan. Lalu selanjutnya masih dalam struktur teori, konsep yang terkait dengan koordinasi itu juga harus lebih banyak variannya di situ. Sehingga nantinya di kerangka pikir kita bisa memberikan sebuah argumentasi. Kenapa Anda misalnya lebih cenderung memilih teorinya George Terry ya dalam konteks koordinasi itu ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi kalau tidak ada varian teorinya, ya agak sulit untuk memberikan argumentasi. Ya, nah, ini saya kira hal yang paling utama. Yang lainnya, ada beberapa kesalahan-kesalahan teknis penulisan. Saya harapkan Anda lebih banyak nanti mencermati kembali itu petunjuk penulisan ya. Ya, jadi petunjuk-petunjuk penulisan proposal sampai dengan skripsi itu penting Anda harus pedomani itu. Nah, buku-buku yang terkait dengan koordinasi, terutama teori utamanya itu harus Anda miliki ya. Jangan lagi saya selaku pembimbing meminta nanti bukunya itu. Mana bukunya itu? Jangan Anda cuma katakan, oh itu Pak, saya pernah lihat sepintas di perpustakaan. Kalau bisa beli itu, miliki itu, karena itu teori utamanya Anda. Iya Pak. Hah? Iya Ya, Pak. jadi beli itu teorinya. Bukunya itu yang terkait dengan teori utama yang Anda gunakan ya. Teorinya siapa tadi itu teori utamanya? Teori George Terry. Ya, teori
dalam Hasibuan ya. Ya. Ya, jadi mungkin nanti bisa Anda lihat bukunya Hasibuan itu ya. Beli itu, dilihat apakah memang pas teorinya Hasibuan itu dalam pengembangan teori koordinasi itu ya. Ya, jadi teorinya George Terry itu yang dikembangkan dalam Hasibuan ya. Ya, itu hal yang penting saya kira. Nanti alur pikirnya juga ini kita bisa banyak mendiskusikan ya. Terutama persoalan apa yang menjadi target sasaran yang ingin dicapai soal koordinasi penanggulangan kebencanaan itu ya. Target sasarannya harus jelas apa yang menjadi capaian ya. Ya, yang lainnya saya kira ini daftar penulisan daftar pustaka itu juga dicermati itu. Jadi penulisan daftar pustaka selain dikonstruksi secara alfabeta itu ya, kemudian pengetikannya juga ini. Nanti lihat apakah nama buku itu dicetak miring atau di bold. Kan ada dua versi itu. Ada yang bold, ada juga yang dicetak miring. Prinsipnya Anda lihat di buku panduan. Ya, pernah lihat itu buku panduan? Ada pun belum dibuka. Tidak, cari di sana prodi ada itu buku panduan. Iya, Pak. Miliki itu, lihat itu. Jadi kalau menghadap nanti sama saya, yang pertama kau bawa bukunya Hasibuan. Ya, yang kedua itu adalah panduan penulisan. Ya. Ya? Iya, Pak. Ya. Nanti ini saya mau ke kampus ini, saya ada menguji, bawa itu berita acaranya, saya tanda tangan. Saya ada jam 10 ini ujian offline ini. Iya, Pak. Ya. Saya kira itu Pak Sekretaris, saya mau duluan keluar ini karena ada mau ke kampus ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Pak Hasan, terima kasih Pak Musakir. Makasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya, baik, itulah tadi saran dan masukan yang sifatnya sangat tegas ya kepada Anda untuk lebih menuju ke perbaikan-perbaikan dalam rencana penelitian Anda. Ada pertanyaan kita terkait semua saran dan masukan oleh tim penguji maupun pembimbing? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Tidak, Pak, maksud sudah jelas saya dengar. Baik. Tinggal saya. Baik. Di dalam ruang Zoom kita ternyata alhamdulillah Bapak Kaprodi Dr. Imam Sofyan MSI berkesempatan hadir. Barangkali Bapak ada saran dan masukan Pak terkait dengan penelitian saudari kita. Pak Dokter? Oh ya, sepertinya tidak ada ini. Baik, kita tutup saja. Ujian seminar proposal atas nama Gita Fitria Ninsi Hussein dengan judul Koordinasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sigi dinyatakan selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bro. Makasih, Bapak. Siap, Prof. Ya, terima kasih banyak. Saya pamit, Prof. Siap, Bro. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.